Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan tema yang cukup unik kali ini, yaitu olahraga dan nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Oke, baik. Sebelumnya, olahraga dan cinta tanah air ini, kalau kita melihat eh, beberapa hari kemarin ya, istilahnya ini di tahun 2022, kita baru saja masuk di final Piala AFF antara Indonesia dan Thailand di sepak bola. Meskipun pada akhirnya kita menjadi runner up, tetapi tidak menurunkan rasa cinta kita, tidak menurunkan rasa nasionalisme kita terhadap olahraga ini karena hampir semua orang yang ada di Indonesia ini atau sebagian besar orang yang ada di Indonesia ini adalah penyuka bola. Nah, olahraga ini hubungannya dengan cinta tanah air apa sih? Ya, kita lihat nih. Oke, nasionalisme olahraga adalah fenomena yang menarik ini untuk dikaji. Nah, untuk melihatnya, maka salah satu seperti yang hari ini ada di KONI ya, dunia olahraga itu membutuhkan pembinaan atlet yang intensif nih. Nah, nasionalisme ini merupakan aspek krusial dalam revitalisasi olahraga karena generasi-generasi yang bermain di olahraga ini tentunya adalah generasi muda. Nah, generasi muda ini adalah generasi-generasi yang kita kadang-kadang selanjutnya, generasi yang kita jadikan next generation-nya dari warga negara Indonesia yang mempunyai prestasi tentunya. Nah, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari salah satu event terbesar olahraga nasional kita yaitu PON atau Pekan Olahraga Nasional atau PON ya disingkatnya itu. Dan bagaimana sih olahraga nasional ini dan PON ini menumbuhkan semangat nasionalisme? Oke, PON ini teman-teman masih ingat diselenggarakan berapa tahun sekali? Ya, 4 tahun sekali. Nah, PON ini menjadi semangat pemersatu dari seluruh warga Indonesia, tetapi dengan media olahraga. Nah, tentunya PON pertama ini diselenggarakan pada tahun 1948 yang tentunya baru saja kita memproklamasikan diri, mengikrarkan diri bahwa Indonesia telah merdeka. Tetapi PON ini menjadi semacam pemersatu yang sekaligus membuat tonggak sejarah ya, istilahnya tonggak sejarah ketika PON ini menjadi sebuah semangat tertentu ketika menjadi Indonesia itu bersatu, benar-benar bersatu. Nah, PON pertama diselenggarakan di Surakarta, di Solo, istilahnya tanggal 9 September 1948. Nah, PON pertama inilah 9 September inilah yang akhirnya menjadi Hari Olahraga Nasional dan diperingati terus sampai hari ini. Oke, mengapa penting? Karena karena apa? Karena pada tahun-tahun ini 1948 ini Indonesia ini eh, Indonesia ini masih dipandang sebelah mata. Indonesia ini tidak dianggap sebuah negara oleh oleh dunia, terutama di Eropa Barat. Nah, kenapa kok dipandang sebelah mata? Karena belum dianggap negara oleh negara Eropa, terutama Inggris pada waktu itu. Karena Inggris menganggap bahwa Indonesia ini masih di bawah atau masih jajahan Belanda, begitu. Nah, oleh karena itu teman-teman lihat logo PON ini sebenarnya di bendera PON yang pertama ini merupakan eh, tandingan ini ya, istilahnya tandingan dari PON itu sendiri, tandingan dari Olimpiade itu sendiri. Artinya ada gambar apinya, kemudian ada keris ya semacam itu di mengelilinginya. Tetapi sayangnya sampai saat ini bendera PON yang pertama ini belum diketemukan atau masih hilang ini ya, uniknya seperti ini. Oke, nextnya ya ditolak di Olimpiade London pada tahun 1948 karena belum merdeka. Dengan demikian Indonesia memutuskan, oke kita adakan PON ini, Pak di bawah Presiden Soekarno ini, PON yang pertama tanggal 8 sampai 12 September 1948. Nah,
ini merupakan sebuah peristiwa yang kompleks ya, yang diciptakan oleh negara antar bangsa melalui olahraganya. Nah, peran olahraga dalam nasionalisme ini tentunya yang pertama adalah memiliki andil dalam konstruksi dan reproduksi identitas nasional. Nah, hubungannya apa ini? Nah, hubungannya ketika kita berhubung apa ya istilahnya mengatakan globalisasi hari ini, tentunya masyarakat hari ini akan tergerus nasionalismenya dengan globalisasi. Apalagi dengan jaringan internetnya semakin mudah, terus kemudian kita bisa ke sana kemari dengan dunia maya. Nah, peran nasionalisme kita sebagai identitas nasional ini akan semakin lemah. Apalagi kita bisa bekerja dari manapun, bisa bekerja oleh dan untuk siapapun lintas negara. Nah, atau apalagi hari ini identitas kita itu semakin tergerus dengan peran-peran sosial media dan sebagainya. Nah, olahraga ini untuk merayakan identitas nasional. Nah, kemarin pada waktu kompetisi sepak bola, pertandingan sepak bola antara Indonesia Malaysia, semangat nasionalisme kita meskipun nonton dari TV itu luar biasa. Ini gimana sih, ini bagaimana sih? Nah, seperti itu. Nah, wujudnya apa? Ya diwujudkan dengan ya seperti supporternya yang mengecat bola. Terus kemudian kalau kita nonton di TV sampai menggebrak-gebrak meja dan berteriak-teriak seperti itu. Nah, olahraga menjadi sarana memikirkan identitas nasional secara utuh. Nah, ini kembali lagi ke pengaruh globalisasi. Nah, selanjutnya adalah peran olahraga dalam nasionalisme ini memberikan kesempatan wakil-wakil negara yang apa ya istilahnya yang sportif lah ya di luar konteks apapun ya, ini saling saling mengenal, saling berinteraksi yang akhirnya nanti akan menjadi satu kesatuan dalam suatu olahraga tersebut. Nah, olahraga juga menjadi indikator rasa kebangsaan, merupakan medium efektif untuk menanamkan rasa kebangsaan ya istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita berlaga di kancah internasional, kita akan selalu membawa nama Indonesia di belakang kita. Nah, jika kita mendapatkan medali, maka kita akan di belakang kita kalau kita melihat beberapa pertandingan ya itu ada bendera Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia yang dinyanyikan. Nah, itulah nasionalismenya. Nah, level nasionalisme dalam warga secara domestik maupun internasional ketika menonton olahraga stadion di mana pertandingan berlangsung itu akan meningkat ya. Artinya ketika kita menonton, hari ini kita bisa menonton secara online, itu rasa nasionalisme kita akan meningkat. Nah, meningkatnya ini karena apa? Karena ada saudara-saudara kita yang bermain untuk kita, untuk negara kita. Nah, itulah yang menjadikan olahraga ini sebagai simbolik atau sebuah simbol-simbol nasionalisme kita. Nah, siapa aja sih yang atau peristiwa apa saja sih yang menjadi tonggak-tonggak sejarah Indonesia dalam olahraga? Yang pertama ada kita salah satu legenda bulu tangkis internasional ya, karena Indonesia mempunyai Rudi Hartono mendapatkan medali emas pertama pada Olimpiade Munich 1972. Tetapi sayangnya medali emas ini tidak dianggap karena pada waktu itu badminton ini masih dalam taraf eksebisi. Nah, eksebisi ini belum menjadi sebuah cabang olahraga yang benar-benar dipertandingkan. Tetapi Indonesia sudah berhasil mendapatkan emas pertama lewat tangan Rudi Hartono. Nah, selanjutnya pada tahun 19 atau Olimpiade 1992 di Barcelona, nah inilah yang menjadi tonggak sejarah juga. Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti ini mendapatkan emas juga ini. Nah, tentunya hari ini ya teman-teman bisa dilihat nih, Susi Susanti ini kalau tidak salah dibuat filmnya. Nah, dibuat filmnya ini harus ditonton bagaimana perjuangan Susi ketika meraih atau berlatih atau berada di balik layar ketika mendapatkan prestasinya. Oke, The Living Legend ya salah satunya adalah Susi Susanti ini juga. Oke, masih ingat dengan Rio Haryanto? Nah, Rio Haryanto ini
karena bertanding dan akan tampil untuk di Formula 1, kesulitan dana. Oleh karena itu KONI, Komite Nasional Olahraga Indonesia, mengadakan penggalangan dana, solidaritas merah putih untuk Rio Haryanto. Nah, Rio ini menjadi pembalap formula pertama Indonesia, tetapi karena terganjal suatu ya finansial ya istilahnya, karena olahraga ini olahraga mahal, maka hanya bisa tampil kalau tidak salah hanya setengah musim kalau tidak salah ini. Oke. Nextnya adalah yang terbaru, ya selain orang-orang tersebut, ya produk-produk Indonesia ataupun hari ini yang sudah jadi adalah sirkuit Mandalika yang ada di Nusa Tenggara, itu sudah dinyatakan menjadi salah satu sirkuit yang layak untuk perhelatan MotoGP, olahraga-olahraga bermotor yang lain, superbike dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah Pertamina ini mendirikan Pertamina Mandalika Racing Team Indonesia. Nah, sponsornya dari mana? Teman-teman bisa lihat nih, ada Batik, ada Garuda Indonesia, terus kemudian ada apa bank-bank atau Rans atau Indonesia Maju atau produk-produknya teman-teman bisa lihat nih, produk Indonesia semuanya. Artinya ciri khas Indonesia sudah tampil di sini meskipun pembalapnya bukan pembalap Indonesia. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa melihat sumber yang saya ambil. Ada dari jurnal, ada dari YouTube, ada dari Grid.org dan sebagainya, ada dari Kompas TV dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk materi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan materi ini. Selanjutnya teman-teman nanti bisa apa ya istilahnya mengeksplor diri, membuat apa ya istilahnya semacam resume kecil, apa sih yang atau refleksi kecil, apa sih yang sudah saya hasilkan, ataupun di sekitar Anda apa sih peran olahraga di sekitar kita, di sekitar Anda, di sekitar kota kita, yang itu menumbuhkan rasa nasionalisme, terutama olahraga-olahraga yang bersifat kerakyatan, yang modalnya tidak terlalu besar, yang bisa dimainkan oleh setiap orang dan sebagainya. Contohnya ini adalah sepak bola. Bagaimana peran kota Anda terhadap olahraga yang satu ini nih, terutama olahraga kerakyatan seperti sepak bola seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.